kalau dewasa, kalau anak-anak itu dicetak pastinya lebih anak-anak. Tapi untungnya kalau memang negara pun dokter misalkan belum punya scanner dan pakai double impression itu lebih lama di dalam mulut, biasanya pasiennya lebih Nah ini waktunya 7 menit. Ini bisa jelaskan. Teknik ya dok, mau cetak, mau scan, dua-duanya perlu teknik. Nah scan ini 7 menit, biasanya 6 menit. Jadi dok, ini nanti seandainya dokter pakai scanner, udah dapat kayak gini, optimize, filenya di-upload di prescription form dok. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail sama dokter sendiri. Dan yang di-upload itu adalah file STL. Kita nggak messy kan gitu, kalau pakai double impression, kita harus cetak dan isi lagi gitu dengan gitar. Dokter tinggal kirim file STL-nya, kalau dokter foto intraoral, ekstraoral. Kalau belum ada, kita lanjut ya dok, kita lanjut ke jadi ceritanya nih, dokter udah ketemu pasien, kemudian dokter katakanlah nih saya pakai pasien dewasa ya dok ya untuk contoh kasusnya. Jadi pasien datang untuk perapikan gigi. Pastinya dokter selain tadi scan, pengambilan data yang harus bebas tadi karies sendiri progresnya sudah seberapa signifikan, terus kemudian target yang tinggal 7 tahun nanti akan seperti apa dok? Ya sebetulnya progresnya kan kita terutama kita sudah lakukan ya, seperti penyuluhan ke anak-anak sebetulnya, ke orang tuanya juga, kemudian pemeriksaan gigi gratis, tapi ini memang kurang, masih belum, fundamentalnya masih belum gitu, masih banyak yang perlu dilakukan. Nah progresnya presentasi saya nggak tahu, tapi kita belum melakukan penelitian lagi, berkurang nggak, tapi targetnya ya harusnya nanti Pak bebas karies di 2030. Jadi sekitar berapa tahun lagi ya, 7 tahun lagi sebetulnya. Ini waktunya nggak panjang, pendek sebetulnya waktunya itu. Jadi kami berharap ya mungkin bukan hanya kita ya, bukan dokter gigi yang berperan di sini, dokter gigi, orang tua, guru-guru sekolah, ya, itu semua lah saya kira mesti berperan untuk supaya nanti Indonesia bebas karies. Karena nanti Indonesia bebas karies ada juga kaitannya dengan stunting. Kalau anak-anak dengan karies banyak itu dia akan asupan gizinya akan berkurang. Jadi saya kira itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Nah saya ingin bekerja sama dengan PDGI sebetulnya. Sebetulnya udah ada kerjasama dengan PDGI untuk meningkatkan itu ya, meningkatkan angka kekurangan prevalensi itu, menurunkan prevalensi karies di Indonesia. Ada kendala signifikan nggak dok terkait dengan edukasi terus kemudian mengarah ke bebas mungkin karies? belum ini ya, belum sentralisasinya belum komprehensif gitu Pak. Jadi masing-masing daerah, masing-masing organisasi profesi itu membuat program sendiri, belum terpusat. Misalnya dari PDGI ada program yang khusus berkaitan dengan ini. Nah kita tinggal ikut program itu. Jadi masing-masing organisasi profesi yang di bawah PDGI itu yang membuat, dan biasanya kita lakukan yaitu programnya masih bersifat insidentil ya, jadi belum komprehensif gitu. Artinya belum terkoordinir dengan satu komando. Iya, dan ya? komandonya belum, padahal kan tinggal 7 tahun. Tapi ini mungkin akan dibicarakan lagi nanti dengan teman-teman di PDGI maupun organisasi profesi yang lain. Jadi memang kita berharap ya bantuan dari semua orang, semua lini lah saya kira. Karena ini tinggal 7 tahun lagi. Kalau stunting kita udah berkurang ya Pak, tadinya 24%, sekarang kalau nggak salah udah 21%. Tapi standar WHO 20%, jadi kita harus di bawah itu. Itu lebih besar lagi. Kalau bicara optimis dok? Seberapa optimisnya? Tinggal 7 ya sebetulnya ya harus optimis, kita harus optimis sebetulnya. Karena kan tenaga kesehatan di kita kan udah cukup banyak, terus infrastruktur kita sebetulnya udah cukup baik Indonesia itu. Jadi harusnya nggak ada kendala sih. Cuman yang mungkin kendala yang utama itu perilaku masyarakat kita sendiri. Jadi belum memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi itu sejak dini. Jadi itu terutama yang masih berkurang ya di masyarakat kita. Kendala pendanaan nggak ada masalah. Kalau pendanaan kita biasanya kan dari pemerintah ya belum ada yang secara itu ya, belum tahu saya kalau pendanaannya. Kita biasanya bergeraknya masing-masing organisasi. Kita juga ada sponsorship biasanya, terutama dengan perusahaan-perusahaan besar yang terutama sih dengan Unilever ya, yang sering ada pengabdian masyarakat ke setiap fakultas kedokteran gigi. Selama ini belum ada APBN.